Halo semuanya, selamat datang di channel Petai Batang, channelnya mas-mas penggemar Dedek Gemar. Tentunya bersama gue Mista dan gue Boy di sini. Kita akan menemani kalian dengan kisah-kisah yang akan kami bawakan dengan sentuhan lisan manja dari kami berdua. Anjir lah, lidah manja, berasa pengen ngapain. Oke, kalau gitu langsung aja. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah yang mana kisah ini berasal dari salah satu game di PS2 nih boy. Dan ini juga mungkin bakal merefresh kenangan kalian para bocah rental yang dulu main PS bareng teman-teman, yang tentunya sekarang mungkin kebanyakan dari kalian udah jadi om-om atau minimal udah berbulu lah ya. Nah, buat lu nih boy, sebagai bocah Gen Z, lu tahu nggak sih PS2? Ya jelas tau lah Mista, salah satu konsol legend itu mah. Ya walaupun gue sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak nikmatin game PS2 ya, karena gue kayaknya nggak setua Mista deh. Lagian emangnya game apa sih yang akan kita bahas Mista? Nah, kali ini kita bakal bahas game yang mengandung adrenalin banget nih boy, yang sangat membuat jiwa lelaki bergelora. Nah, jadi game yang akan kita bahas ini bertemakan gangster-gangster jalanan yang penuh aksi dan tobrut nih boy. Oh, Iya, total brutal maksudnya. Pembohong, kau pembohong. Oh alah, kirain tobrut sekan kita. Bukan, beda boy. Game yang gue maksud ini yaitu The Warriors. Oh, ini game gue tahu nih Mista. Walaupun gue nggak namatin ini game, tapi gue pernah mainin dan emang seru nih game nih. Dan ada filmnya juga kan? Iya boy, benar. Nah, tapi gue yakin lu kayaknya belum tentu tahu kalau The Warriors ini ada novelnya, bahkan sampai komiknya pun ada. Loh, ada toh Mista? Ada, bahkan novel inilah yang jadi cikal bakal dibikin film dan gamenya. Terus di video kali ini justru yang akan kita bahas yaitu tentang perbandingan antara novel, film, dan gamenya nih boy. Ya udahlah Mista, langsung aja kita bahas. Oke, kalau gitu langsung kita ceritakan. Gas lah boy. Oke Mista, mulai dari mana nih ya kita bahasnya? Nah, sebelum kita bahas perbandingan antara novel dan gamenya, pertama-tama banget yang akan kita bahas dari The Warriors ini yaitu tentang autor dari cerita The Warriors atau penciptanya nih boy. Karena mungkin kita selama pas masih bocil dulu mainin game ini nggak tahu dan nggak pernah kepikiran, bahkan mungkin nggak peduli sih The Warriors itu siapa yang nyiptain. Yang penting pukul-pukulan aja ya kan. Iya lagi Mista, gue dulu mainin misi yang gue suka aja kayak misi dikejar-kejar geng baseball atau dikejar-kejar yang botak pakai truk. Nah ya kan, terus boy, The Warriors ini kalau kita jabarkan singkatnya tuh sebenarnya berfokus pada sebuah geng di kota New York yang mencoba untuk pulang ke wilayah mereka setelah mereka selesai mengikuti pertemuan besar antar geng sekota New York. Namun dalam perjalanan mereka pulang nggak berjalan mulus, karena mereka pulang dalam keadaan mereka ini difitnah atas tewasnya pemimpin geng terbesar di kota New York. Alhasil, selama perjalanan mereka pulang, mereka harus menghadapi banyak pertarungan dari para geng rival yang mengarahkan mereka pada aksi kejar-kejaran dan baku hantam. Ini juga yang menjadi premis cerita dari The Warriors kan Mista? Betul, dan The Warriors ini sebetulnya adalah judul novel karya penulis Amerika yang bernama Sol Yurik. Nah, si Pak D ini siapa sih? Bagi yang belum tahu, kita bahas profil Pak D Sol Yurik ini. Tell to me, Mista. Jadi, Sol Yurik adalah seorang pria yang lahir di Amerika tepatnya pada masa perang dan konflik. Ia lahir dari orang tua yang merupakan seorang aktivis kaum pekerja. Karena background keluarganya yang seorang aktivis, maka itu pun berpengaruh pada pemikirannya dan karya-karyanya yang punya fokus sama kehidupan perjuangan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Wah, kiri nih, kiri. Ya, bisa dibilang gitulah ya. Sebelum jadi seorang novelis, ia pernah bergabung dengan Angkatan Perang Amerika. Dan juga dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas New York. Nah, terus Doi juga pernah bekerja di Departemen Kesejahteraan New York City sebagai social investigator.
pas kerja di departemen kesejahteraan ini, Pak Solyurik betulan ngerasain langsung kehidupan urban di kota New York. Ya, yang tentunya nggak lepas dari kehidupan gangster pada saat itu. Ada gangster, Betul, begal, betul. maling, Yap. manusia silver. Kagak anjing, ngapain manusia silver di New York? Oke, lanjut. Novel The Warriors yang ditulis oleh Solyurik terinspirasi dari kisah Anabasis. Anabasis, apaan tuh Mister? Nah, bagi yang nggak tahu, kalau boleh dijelasin sekilas, Anabasis itu adalah sebuah cerita klasik asal Yunani karya seorang prajurit Yunani yang bernama Xenophon. Dalam Anabasis itu nyeritain sekelompok pasukan Yunani yang berjuang buat balik ke kampung halaman mereka di Yunani setelah mereka selesai melakukan peperangan dengan pasukan Persia. Dan selama perjalanan mereka pulang, tentunya mereka mengalami banyak kesulitan. Oh, I see. Di sini kita nemuin persamaan cerita ya, kayak ceritanya The Warriors. Nah, Pak De Yurik ini juga nulis novel The Warriors bukan semata-mata pengen nyeritain tentang kisah tawuran antar geng aja. Melainkan Pak De ini ingin menggambarkan The Warriors sebagai representasi kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Yang pada saat itu marak akan gangster dan kenakalan remaja. Betul banget. Nah, tadi masih inget kan kalau Pak D ini pernah kerja di Departemen Kesejahteraan Sosial? Iya inget. Nah, novel The Warriors itu ditulis pas dia kerja di situ, yang mana ia terlibat langsung pada keadaan masyarakat Amerika yang penuh kekacauan. Bahkan saking niatnya, ia sampai melakukan observasi langsung buat nyari tahu apa yang dilakukan oleh geng yang ada di sekitarnya. Berarti dia nih macam apa ya Mister? Jadi profesi ini kalau di kita macam kayak Komnas Perlindungan Masyarakat kayaknya. Kalau gue nggak salah sih, dia berkutatnya sama masalah yang ada di masyarakat, melayani berbagai macam laporan dan biasanya juga turun ke lapangan kerja bareng sama lembaga pemerintahan setempat. Gitu toh. Nah, cerita The Warriors pada novelnya sendiri itu memiliki premis yang sama dengan cerita yang ada di game maupun filmnya, yaitu nyeritain para anggota geng The Coney Island Dominators yang berusaha untuk pulang setelah mereka menghadiri pertemuan besar antar geng. Apa Mister? Coney Island Dominators? Ya, The Warriors yang kita kenal kalau di novelnya itu nama gengnya adalah The Coney Island Dominators. Emang agak susah sih ya. Atau gampangnya kita sebut aja Dominators ya. Lalu ada beberapa elemen yang emang beda banget dari film dan juga gamenya. Apa tuh Mister? Kalau di game dan juga filmnya, The Warriors di awal cerita itu mengisahkan sebuah pertemuan besar antar geng sekota New York yang bertujuan untuk menyatukan seluruh geng di kota New York. Lalu pertemuan tersebut seketika berubah jadi chaos karena pada saat pertemuan antar geng terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh Luther, pemimpin geng The Rogues, dan menimbulkan tewasnya pemimpin geng terbesar di kota New York yaitu geng Gramercy Reeves. Pemimpinnya bernama Cyrus. Oh iya, gue inget nih. Makin tambah chaos lagi karena datang polisi pada saat itu kan. Terus kalau nggak salah, tiap-tiap perwakilan geng yang diutus itu dilarang bawa senjata kan ya Mister? Baik senjata tajam maupun senjata api gitu. Nah, betul boy. Setelah terjadi insiden penembakan tersebut, sialnya di situ The Warriors yang terkena fitnah. Mereka dituduh sebagai pelaku penembakannya itu. Nah, dari situ mulai deh cerita fokus ke perjalanan pulang member dari The Warriors ini. Itu di game kan? Nah, kalau di novel gimana? Nah, kalau di novelnya pun hampir sama. Letak perbedaannya itu kalau di novel nggak ada fitnah yang mengawali konflik cerita dan pemimpin dari geng terbesar di kota New York itu bernama Ismael Rivera dengan gengnya bernama Delancey Thrones. Hampir sama juga dengan The Reeves yang ada di game. Delancey Thrones ini punya ide buat nyatuin semua geng di kota New York. Nah, dalam novelnya pertemuan besar tersebut jadi chaos itu karena polisi yang datang ke pertemuan tersebut untuk menyergap geng yang datang ke pertemuan itu. Tapi para geng yang datang ke pertemuan itu salah paham dan nganggap kalau Ismail itu ngejebak mereka. Lalu geng-geng yang merasa bahwa mereka dijebak lalu menembak Ismail di tempat. Wah, begitu toh. Gue inget nih, kalau di film dan gamenya si Cyrus ditembak sama pemimpin dari geng Rogues. Ya betul, yang tadi udah disebut namanya Luther. Dan di situ kemudian Leon yang merupakan pemimpin The Warriors difitnah sampai akhirnya dia mati dipukulin geng The Reeves.
Betul boy. Nah di sini bagi kalian yang udah nonton filmnya tuh kayak kasihan ini karakter si Cleon. Mana mainnya sebentar, manfaat ceritanya minim, terus di awal pakai mati pula. Kalau di novelnya, Cleon itu karakternya bernama Arnold. Jadi pas insiden penembakan itu, si Arnold nih kepo, terus nyamperin jasadnya si Ismael Rivera ini. Terus karena anggota di Lensitron ini nganggep si Arnold ini ganggu, makanya dia dipukulin. Tapi Arnold nasibnya beda sama Cleon cuy. Dia nggak mati, bahkan dia sampai duluan di Coney Island. Loh, nggak mati ya? Enggak boy, beda kan? Sebetulnya bisa dibilang cerita yang ditulis Pak De Yurik yang ada di novelnya itu lebih dark. Bisa kita buktikan pada film dan gamenya, kita hanya disuguhkan pada adegan perkelahian brutal dan kejar-kejaran. Nah dalam novelnya itu lebih sadis, mulai dari perkelahian, pembunuhan, bahkan sampai unsur seksualnya itu ada. Cerita yang ada di novelnya mengangkat banyak sekali isu sosial pada era tersebut, mulai dari pencarian jati diri seorang remaja yang salah gaul, konflik rasisme, juga toxic masculinity. Dan cerita yang ada di novelnya pun lebih berfokus pada kisah kehidupan para remaja yang menurut Pak De Yurik periode-periode tahun-tahun 70-an di Amerika, kondisi masyarakatnya cukup kacau. Hal ini ya karena dampak dari krisis ekonomi dan juga perang. Wah, begitu toh Miftah. Terus boy, sebetulnya Pak De Yurik sendiri pun sempat nggak suka film yang diadaptasi dari novelnya tersebut. Loh, ini si Pak D-nya malah nggak suka. Mau kenapa Miftah? Alasannya karena banyak banget elemen-elemen yang miss dan beda menurut beliau. Juga ia bilang bahwa filmnya tersebut sangat tidak menggambarkan realita yang ia tulis dalam novelnya. Namun meskipun begitu, Pak De Yurik pun tetap menambahkan pujian untuk film tersebut. Karena untuk sebuah film dari segi sinematik, The Warriors dikemas dengan cukup apik. Bagi yang mainin The Warriors di PS2, pasti kalian punya karakter favorit sendiri dengan sifat dan ability masing-masing. Lu sendiri nih boy, jagoan lu siapa? Jelas Swan lah, paling cool dan Sigma men. Setuju sih gue kalau Swan keren, baik di film atau gamenya. Dan di sini bagi kalian yang belum sadar, The Warriors itu semua membernya sebetulnya kriminal semua. Kenapa kriminal? Ya simpelnya karena mereka semua anggota gangster yang banyak melakukan tindakan kriminal. Iya betul banget. Walaupun ya namanya game ya udah, yang penting seru sih. Nah, bahkan kalau di gamenya sendiri itu sebetulnya misi-misi yang ada di awal game adalah misi yang berkaitan sama perbuatan kriminal semua. Kayak nyongkel toko buat diambil barang-barangnya, malakin NPC, nyolong tape recorder, dan lain-lain. Nah terus, The Warriors yang kebanyakan orang tahu itu dari film dan gamenya adalah nama geng yang berasal dari Coney Island, daerah selatan Brooklyn, New York City, Amerika Serikat. Kalau di novelnya, The Warriors ini yang sempat tadi kita bahas itu bernama The Coney Island Dominators. Ya sama-sama dari Coney Island sih. Nah Dominators di novelnya digambarkan sebagai geng yang tidak besar tapi punya anggota yang bernyali besar. Ah, batang besar? Nyali, kenapa jadi batang sih? Oke lanjut. Banyak hal-hal kontras antara film dan game jika dibandingkan dengan novelnya. Mulai dari nama gengnya, usia membernya, pakaian, dan karakter anggotanya yang cenderung totali bajingan semua. Hal pertama yang kontras banget antara Dominators dengan Warriors adalah usia membernya. Kalau The Warriors yang kita lihat di game atau filmnya itu membernya terdiri dari sekelompok anak muda yang kalau kita lihat tuh rentang usianya antara 18 sampai 20-an lah. Awal-awal usia 20-an lah ya, Miftah. Betul. Tapi kalau dalam novelnya member si Dominators ini justru usianya tuh usia sangat-sangat muda, sekitar 15 sampai 17 tahun. Lah, berarti sekitaran umur bocah SMA ya? Betul. Ini juga yang sebetulnya memang udah jadi fokus yang ingin diceritain oleh Pak De Yurik nih boy. Bahwa novel The Warriors ini menceritakan fenomena gangster di kota New York yang dialami oleh para remaja. Terus beralih ke pakaian Dominators boy. Pakaiannya beda juga lah, Miftah. Beda boy. Pakaian dari Dominators itu nggak sekeren The Warriors di film maupun gamenya.
Bahkan pakaian geng mereka tuh ya ala kadarnya. Emang gimana pakaiannya? Deskripsi gambaran yang berasal dari novelnya sendiri, pakaian mereka digambarkan dengan polo shirt warna biru dengan motif paisley dan jaket ala tahun 80-an. Mereka juga pakai topi jerami. Bayangin boy, topi jerami. Dan pakai logo Mercedes yang mereka kenakan di topi mereka sebagai identitas geng mereka. Kira-kira kayak ginilah tampilannya. Coba lu bayangin boy, lu punya geng, logonya tuh logo mobil juga. Gila sih. Oh iya, beda banget ya sama film dan gamenya yang kelihatan keren dan garang gitu. Kalau ini kayak apa ya? Kocak sih, logo Mercedes dipakai buat logo geng. Nah, terus juga coba deh lu inget boy, kalau lu ingat dalam film dan gamenya, tiap anggota punya panggilan berdasarkan jabatan perang. Oh iya, gue inget tuh. Kalau di game PS2-nya, kita pas mainin sering tuh lihat Cleon atau Swan dipanggil dengan panggilan Warlord atau Warchief, sedangkan anggota yang lainnya itu disebut Soldier. Yes, betul. Lain halnya kalau dalam novel, panggilan tersebut diganti jadi panggilan anggota keluarga nih boy. Karena anggota Dominators ingin agar gengnya ini menjadi rumah bagi setiap anggota. Selain itu, panggilan keluarga yang mereka pakai itu nyesuaiin urban culture saat itu. Lah, maksudnya gimana lagi tuh, Mister? Jadi gini, contohnya anggota Dominators yang pertama bernama Arnold yang memiliki panggilan Papa Arnold. Dan dia direpresentasikan sebagai Cleon, yang mana panggilan Papa ini kalau di gamenya ini setara kayak Warlord gitulah. I see. Paham. Kalau di kita kayak modelan abang-abangan gitu dah ya? Iya abang-abangan sih. Betul. Nah terus ada juga yang namanya Hector, yang setara dengan Swan yang dipanggil Uncle. Ada juga anggotanya yang bernama Langface, yang dia nih kalau di game gabungan antara Ajax dan juga Cowboy. Ada juga Dewey setara dengan Cochise, Bimbo gabungan antara Snow dan Vermin, Shinton dan Junior digambarkan sebagai Rembrandt. Lah terus Fox? Ya, Fox adalah satu-satunya karakter yang nggak berasal dari novelnya. Dan juga selain Arnold yang bergelar Papa dan Hector yang bergelar Uncle, anggota lain nggak punya gelar selain sebutan Brother. Lalu pada saat pertemuan antar geng yang diceritakan dalam film dan gamenya, itu ada 9 orang yang berangkat. Iya, terus pas pulang itu minus Cleon, Ajax dan Fox kan? Ya itu karena Cleon mati digebukin, si Ajax ditangkap polisi karena kebelet kentu, dan Fox pergi duluan ke akhirat lewat jalur kereta malam. Betul banget. Total 6 orang yang gak berhasil balik ke Coney Island dengan sehat walafiat. Nah kalau di novelnya, yang berangkat ke pertemuan antar geng itu cuma 7 orang. Dan yang balik ke Coney Island sisa 4 orang aja. Terus lu pasti inget kan scene ketika Cleon difitnah ngebunuh Cyrus, pemimpin geng The Reefs, terus berakhir mati digebukin. Tapi kalau di novelnya, Papa Arnold yang mana di sini representasi dari Cleon itu justru nggak meninggal, melainkan dia berhasil pulang dengan selamat. Dan lu tahu boy, hal yang paling beda dari The Warriors dan Dominators? Apalagi tuh Mister? Semua anggota yang ada di Dominators berasal dari ras atau warna kulit yang sama. Wow. Di sini kita dapat juga perbedaannya dengan game dan juga filmnya, yang menampilkan The Warriors adalah geng dengan campuran ras kayak Swan, Ajax, Cowboy, Vermin, Fox, dan Rembrandt. Kalau di film dan gamenya itu digambarkan dari ras kulit putih dan sisanya berkulit gelap. Sedangkan Dominators semua membernya berkulit gelap. Ya dalam novelnya itu isu rasisme sangat-sangat kental. Dan salah satu alasannya banyak terbentuk geng adalah untuk memperkuat posisi sosial dalam masyarakat, terutama untuk golongan orang-orang kulit hitam. Pada saat itu yang dipandang sebagai orang-orang dengan kecenderungan untuk bertindak kriminal. Wah, ternyata aslinya golongan hitam ya, rasis juga ini. Lalu kalau kita lihat di cerita game dan filmnya, The Warriors itu digambarkan sebagai geng yang berkelahi untuk survive dari para geng yang memburu mereka karena fitnah yang ditujukan pada mereka. Tapi kalau di novelnya justru selama perjalanan pulang,
Musuh utama mereka itu adalah para polisi. Lalu mereka juga cuma ketemu sama satu geng aja selama perjalanan pulang, yaitu bernama The Boriquen Blazers, yang kalau di game dan filmnya geng ini bernama The Orphans. Nggak ada tuh geng Turnbull AC, nggak ada geng The Lizzies, The Baseball Furies, sama The Punks, bahkan The Rogues. Berarti mereka dikit banget buat berantem sama geng lain ya? Betul, tapi bukan berarti cerita di novelnya nggak menarik. Justru di sini The Dominators ditunjukkan sangat-sangat bajingan. Gimana letak bajingannya, Mister? Coba kita bahas dulu scene yang ini nih, boy. Mungkin kalau di film dan gamenya diceritain kalau Swan sama Fox itu berunding sama pemimpin geng Orphans saat ingin melewati wilayah geng The Orphans ini. Karena The Warriors abis dari pertemuan antar geng, nah si pemimpin The Orphans ini heran karena kok ada pertemuan besar tapi The Orphans nggak diundang. Geng lu cupu, kocak ya. Nah, emang cupu banget nih The Orphans nih. Terus mereka merasa nggak diperhitungkan sebagai geng. Bahkan dia sampai nunjukin koran ke Swan sama Fox seolah-olah buat ngasih tahu kalau geng mereka nggak cupu. Padahal ya cupu sih. Dan pas di situ sempet dapat sindiran juga dari salah satu member cewek The Orphans. Tapi singkat cerita mereka diizinin lewat. Nah, kalau di novelnya justru The Dominators dan The Boriquen Blazers saling tukeran artikel koran tentang geng mereka, boy. Lah kocak, malah tukeran koran. Iya betul. Ya pas lewatin daerah mereka ya emang gitu adanya. Karena The Dominators juga mikir mungkin anggota geng mereka kuat. Tapi ya kalau mereka ngelawan The Boriquen Blazers di kandangnya sendiri, ya mungkin risikonya habis mereka. Makanya mereka ngambil tindakan itu buat cari aman lah. Dan singkat cerita mereka diizinin lewat. Tapi setelah mereka lewat, ceritanya kalau di film dan novelnya mereka diikuti sama salah satu cewek dari The Orphans. Terus cewek itu akhirnya dibawa sama The Warriors. Dan sampai sekarang gue nggak tahu itu cewek kontribusinya apa buat filmnya. Iya, kayak cuma pemanis doang jadi pacarnya Swan. Kalau di novelnya ini mungkin dark banget pas di sini nih, boy. Emang kenapa tuh? Setelah The Dominators diizinin buat lewat wilayah The Boriquen Blazers, member cewek di The Boriquen Blazers yang ngikutin mereka itu ketahuan. Terus langsung aja diculik sama The Dominators ini. Lalu cewek itu tadi langsung dicangkul rame-rame, boy. Wah, gila sih ini novelnya. Terus coba lu inget adegan ini, boy. Baik yang ada di game ataupun filmnya. Oh, ini scene pas The Warriors kehilangan satu membernya, yaitu si Ajax kan. Gara-gara kebelet kentu sama ternyata sasaran dia itu adalah polwan yang akhirnya dia ditahan. Betul, akhirnya kan ditahan tuh. Nah, kalau di novelnya justru adegannya lebih kacau dan lebih disturbing sih, boy. Kalau di filmnya tuh penjahat-bejatnya si Ajax doang. Nah, kalau di novelnya di Dominators itu pelakunya 3 orang, yaitu Hector, Bimbo, sama Langses. Lalu yang lebih parahnya lagi, korban mereka tuh nggak kayak di film. Kalau di film kan polwan ya, muda, terus cantik. Nah, korban dari mereka ini adalah seorang suster berbadan gemuk yang lagi teler karena mabuk. Anjir. Dan mereka melakukan hal tersebut itu cuma karena pengen ngilangin rasa ingin kentut. Alhasil, nasib yang sama kayak yang dialami Ajax di filmnya, di novelnya Hector, Bimbo, dan Langfest pun ditangkap dan nggak berhasil pulang ke Coney Island. Oh, jadi ini 3 orang sekaligus ya? Wah, gila sih ini. Betul, boy. Oke, selanjutnya kita bahas logo nih, boy. Sadar gak sih kalau lu perhatiin pas mainin gamenya, logo yang dijadikan identitas The Warriors itu berbeda dengan logo yang ada di filmnya, apalagi di novelnya. Oh iya, kalau ini gue juga ngeh sih. Kok rasanya logo di game sama filmnya tuh beda? Bisa kita lihat ya kalau logo yang ada di filmnya itu gambar tengkorak dengan sayap. Nah, sedangkan di gamenya itu logonya bergambar flaming snake atau kepala ular dengan kobaran api. Nah, kalau di novelnya kayak yang tadi kita bahas, kalau Dominators itu pakai logo Mercedes buat identitas gengnya.
Nah terus setelah gue cari-cari tahu info nih, perbedaan logo ini tuh terjadi kalau nggak salah karena terjadi perdebatan dengan salah satu geng motor terbesar di dunia, yaitu Hells Angels. Dari info yang gue dapet, ini sudah dikonfirmasi bahwa ternyata logo tengkorak bersayap yang ada di filmnya itu merupakan logo dari Hells Angels. Walaupun sebenarnya gue bingung sih, karena bedanya tuh di sini kalau Hells Angels logonya madep samping. Nih, bisa kita lihat ya. Logonya tuh emang hampir sama dengan logo Hells Angels. Ini emang katanya sih desain yang dipakai di Warriors yang ada di film pernah muncul di majalah motor yang ada di Amerika sebagai identitas Hells Angels. Makanya logo tengkorak bersayap yang ada di filmnya itu sempat ditentang sama anggota Hells Angels karena logo mereka itu sudah dilindungi oleh hukum. Lalu singkat cerita, sesuai dengan kesepakatan pihak produksi film, The Warriors dan Hells Angels, logo tengkorak bersayap itu ada yang bilang dapat sedikit modifikasi. Nah, di modifikasi desainnya, terus logo tersebut hanya boleh digunakan terbatas di film dan merchandise-nya aja. Sedangkan untuk game serta komiknya itu logo yang dipakai adalah logo Flaming Snake. Yap, itulah serba-serbi perbandingan The Warriors yang kita bahas, terutama antara game, film, dan novelnya. Sebenarnya masih banyak sih pembahasan dari The Warriors ini, tapi ya mungkin kita cukupin dulu deh untuk segmen kali ini. Kita juga pengen bilang bahwa serba-serbi perbandingan The Warriors yang kami bahas ini tentunya pasti masih jauh dibilang sempurna. Maka buat friend and sis yang mau nambahin atau meluruskan kekeliruan, silakan beri komentar kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kita. Kita pete batang. Arigatou gozaimasu. Salam dari Mas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the pata pata.